Salah satu keunggulan dari Microsoft PowerPoint adalah dapat kita gunakan untuk mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif atau multimedia pembelajaran terintegrasi. Melalui multimedia pembelajaran terintegrasi ini, kita bisa menyatukan berbagai konten yang menarik untuk siswa dalam sebuah media, mulai dari teks, gambar, sound, video, maupun animasi, dan semuanya bisa kita satukan dalam satu media, bisa kita hubungkan melalui tombol-tombol navigasi yang nantinya akan memudahkan user, dalam hal ini siswa, untuk menggunakan multimedia pembelajaran yang kita kembangkan. Tutorial pengembangan multimedia pembelajaran interaktif ini nanti akan kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama terkait dengan penyiapan aset dan bahan, kemudian yang kedua tentang pembuatan template media, dan yang ketiga yaitu tentang penambahan konten media pada multimedia pembelajaran interaktif. Nah, pastikan simak tutorial ini sampai selesai. Setelah template multimedia pembelajaran interaktif kita siapkan, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan konten ke dalam media yang kita kembangkan. Konten yang dimaksud nantinya adalah berupa teks, ya, berupa gambar. Bisa jadi juga kita bisa akan menambahkan video gitu. Dan juga kita nantinya akan menambahkan contoh soal maupun kuis, ya. Di kuis ini nanti kita akan menambah ataupun membuat kuis dengan pola kuis interaktif. Artinya ketika user, dalam hal ini siswa, memberikan jawaban pada kuis yang kita siapkan, nantinya akan muncul tanggapan berupa animasi benar dan salah. Kurang lebih begitu yang akan kita buat di multimedia pembelajaran interaktif ini. Kita nanti juga akan menambahkan konten berupa referensi, baik daftar pustaka maupun sumber aset dan gambar. Kita juga menambahkan profil diri kita selaku pengembang multimedia pembelajaran interaktif. Nah, pastikan simak tiap langkah pada video tutorial ini dengan benar dan pastikan tidak ada langkah yang terlewatkan. Untuk memulai, kita nanti akan mengawali dari template yang sudah kita siapkan, ya. Kita baru saja menyiapkan template yang bisa kita kembangkan untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Dari template ini silakan disimpan dulu karena ini baru template filenya, ya. Kalau kita lihat namanya baru template, silakan di file save as, disimpan dulu dengan nama media yang akan kita kembangkan. Biasanya paling mudah kita memberi nama sesuai dengan tema, ya, sesuai dengan tema yang kita pilih untuk media pembelajaran ini. Sebagai contoh, saya akan memberikan nama MPI tekanan pada zat cair. Untuk saya beri nomor 2 karena sebelumnya sudah kita buat MPI yang sama gitu. Kita klik save. Nah, di sini bisa kita lihat nama filenya sudah berubah, artinya file template-nya masih aman, masih utuh, dan yang kita edit sekarang adalah file template yang nantinya akan kita isi dengan konten yang sudah kita siapkan. Untuk mengisi konten pada multimedia pembelajaran ini, yang harus kita pastikan adalah kita telah menyiapkan bahan ajar, ya, bahan media tekanan hidrostatis. Kalau yang saya gunakan ini, silakan disiapkan bahan medianya, bahan ajar terkait dengan materi yang dipilih. Kemudian jangan lupa menyiapkan juga video yang akan kita insert, akan kita sisipkan ke dalam multimedia pembelajaran yang kita kembangkan. Baik, kita akan mulai dengan menyisipkan konten berupa teks di kompetensi dasar. Caranya sangat mudah, tinggal kita buka saja bahan ajar yang sudah kita siapkan, lalu fokus ke kompetensi, silahkan di blok, kita copy, bisa dengan Ctrl C tombol cepatnya. Jika sudah, kita masuk ke template yang sudah kita siapkan ini, begitu. Di sini tinggal kita paste atau Ctrl V, ya. Nah,
Ini dengan cara mudah ini maka kita sudah bisa memindahkan konten yang ada di Microsoft Word, bahan ajar yang sudah kita siapkan. Nah, kita bisa mengubah ukuran fontnya di sini dengan cara di bagian angka ini kita pilih yang lebih besar. Gitu. Seperti biasa ketika kita melakukan editing di Microsoft Word, kita juga bisa melakukan editing, misalkan justify rata kanan kiri begitu. Dan kita juga bisa mengatur lebar dari kotak teks yang kita siapkan. Kita lihat contoh yang akan kita kembangkan. Oke, di sini kita pakai font 18 begitu. Oke, berarti kita samakan saja, kita menggunakan font ukuran 18. Tinggal kita atur saja ukurannya seperti ini. Ya, oke, kita ulang. Kita juga bisa mengatur spasi dari teks ini ya. Spasinya seperti biasa ada di bagian atas ini. Di sini ada line spacing menunjukkan spasinya. Kita pilih saja misalnya 1,5. Oke. Untuk kompetensi dasar sudah berhasil kita sisipkan kontennya. Kita masuk ke materi, karena materi ini nanti pasti lebih dari satu begitu. Nantinya kita tidak mungkin cukup dengan satu slide saja ya, pasti lebih dari satu. Sementara kita tambahkan dahulu di slide yang pertama ini paragraf pertama dan gambar dari bahan ajar yang sudah kita siapkan begitu. Caranya seperti tadi, kita blok kemudian kita copy dan kita bawa ke template yang sudah kita siapkan, kita paste di sana begitu. Kemudian kita bisa mengcopy juga gambar yang sudah kita siapkan ini ya, Ctrl C seperti biasa, kita paste di sini. Nah, sangat mudah tentunya kita menyisipkan konten dan juga mengatur konten yang ada di media yang kita kembangkan. Apabila kita kemudian ingin mengatur teks agar tidak tertutup oleh gambar, tinggal kita atur di bagian kotak ini, kita atur seperti ini, kita tarik kanan ke kiri sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita sudah mendapati di bagian awal materi ini ada gambar, ada teks. Kemudian jika gambar ini mau kita crop, caranya juga sangat mudah. Gambarnya kita klik, lalu di bagian pojok kanan atas ada picture format, tinggal kita klik saja. Lalu silakan dipilih yang crop ya, yang ada di pojok kanan atas ada crop ini. Lalu silakan diatur ukuran gambarnya, kita crop sesuai kebutuhan, misalkan seperti ini. Lalu diklik di sembarang tempat, maka gambar otomatis sudah terpotong dan bisa kita atur besar kecilnya. Oke, kita berhasil membuat slide pertama, dan tentu saja materi ini tidak cukup dengan satu slide. Di sini masih ada materi-materi berikutnya. Oleh karena itu kita butuh menambah slide di materi ini. Caranya sangat mudah ya. Dari slide yang keempat, saat ini kita sudah ada di slide yang keempat. Slide pertamanya judul, slide keduanya menu, slide ketiga adalah kompetensi dasar begitu, dan slide keempat adalah materi di halaman paling awal begitu. Nah, untuk menambah halaman pada materi ini, silakan dipilih yang ada di bagian atas. Di sini ada new slide, kita klik saja. Nah, secara otomatis sudah muncul slide kelima masih kosong. Kita bisa menambahkan teks materi yang ada di slide keempat ini. Kita copy begini, kita copy, kita klik, kita copy bawa ke slide kelima itu ya. Nah, karena di slide materi halaman yang kedua ini tentu saja kita butuh navigasi menuju halaman sebelumnya. Oleh karena itu layout kita pilih saja yang ada panah ke kanan dan panah ke kiri seperti ini. Oke, dengan cara yang sama di bagian materi ini bisa kita pilih layout yang sesuai ya. Kalau kita lihat di contoh, coba kita tengok di contoh. Oke, di contoh di sini ada seperti ini. Berarti kita bisa memberikan layout yang relevan gitu, layout yang relevan. Baik, berarti kita cek ya, kita cek, kita butuh panah yang ke kanan, namun kalau kita lihat di contoh tadi di sini ada tombol home, ada panah ke kanan. Coba kita lihat ya, kita uji di slide masternya.
di slide masternya. Oke. Oh iya, slide masternya berarti kita terlewat. Di sini ada tombol home, ada panah ke kanan. Ini yang belum kita siapkan. Sangat mudah untuk merevisi slide master. Seperti biasa, untuk mengubah slide master kita diklik saja view, kemudian slide master, kemudian kita tinggal memilih ya layout yang ada tombol menu ini, kita copy, kita bawa tombol yang panah ke kanan begini, layout yang ada tombol panah ke kanannya, kemudian kita paste. Sudah selesai. Kita akan lihat di sini untuk slide materi. Untuk materi slide pertama sudah ada tombolnya ya, sudah ada tombolnya begitu. Kemudian kita akan memilih yang relevan. Nah, seperti ini. Oke, kita pilih layout yang relevan ya, ada tombol ke menu dan tombol ke kanan. Kemudian di slide berikutnya untuk materi tinggal kita isi saja seperti pada contoh. Di sini ada ada gambar ikan di dalam bejana dan persamaannya begitu. Tinggal kita ambil saja dari sini ya. Ini bisa kita copy, kita bawa ke slide materi begitu. Ini kita atur posisinya, kemudian kita bawa gambarnya, tinggal kita copy paste seperti biasa. Dan agar gambarnya tidak terkesan kaku dengan adanya background warna putih, ini bisa kita klik picture format yang ada di pojok kanan atas, kemudian di bagian color ya, di bagian colornya ini kita klik saja, lalu pilih yang set transparent color ya, kita buat transparan, lalu kita klik pada bagian warna putih agar warna putihnya hilang. Oke, sekarang lebih bagus tampilannya karena tidak ada kotak warna putih yang terkesan membuat kaku tampilannya gitu. Jika sudah, ini kita copy saja, kemudian kita copy paste di multimedia yang kita kembangkan seperti ini. Oke, sudah selesai dan kita lagi-lagi bisa mengatur agar tampilannya lebih rapi. Nah, seperti ini, dan kita bisa mengatur spasinya biar lebih rapi. Kita juga bisa mengatur agar gambarnya ini sesuai, misalkan bisa kita perbesar agar tampilannya lebih sesuai. Oke, saya rasa sudah cukup. Kemudian kita akan menuju ke slide berikutnya. Seperti tadi kita klik new slide. Oke, kata materi, teks materi bisa kita copy bawa ke halaman ini. Kemudian kita bisa menambahkan teks yang ada di bahan ajar ini ya. Kita blok, kita copy, kita letakkan ya, kita letakkan di sini seperti ini. Seperti tadi kita bisa mengatur tampilan pengaturannya. Kalau tadi di slide paling awal gambarnya di kiri, teksnya di kanan, agar lebih dinamis kita ganti misalkan dengan teksnya di sebelah kiri begitu, teksnya di sebelah kiri. Kemudian untuk gambarnya kita letakkan, kita copy di sini, kemudian kita letakkan gantian di sebelah kanan gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Seperti tadi, untuk teks ini bisa kita atur spasinya agar lebih rapi begitu, agar lebih menarik dan ukurannya lebih. Kemudian teks materi bisa kita copy, kita letakkan di slide ini. Begitu seterusnya, silahkan diisi, dilengkapi untuk materi pada multimedia ini. Yang belum kita masukkan di sini adalah contoh soal ya, contoh soal. Kalau kita lihat di sini, sebelum contoh soal ada video dulu, Oke, tinggal kita buat saja di template yang sudah kita siapkan ini. Kita buat new, kemudian teks materi ini kita copy saja, kita letakkan di sini, otomatis sudah menempati posisi yang tepat. Tinggal kita ganti misalkan dengan kata video begitu.
Kemudian untuk menyisipkan video kita tinggal klik insert ya, klik insert yang ada di atas, kita klik saja, lalu silakan fokus ke sebelah kanan, di sini ada video, pilih panah ke bawah, pilih yang this device. Nantinya kita akan dibawa ke pilihan video seperti yang sudah kita lihat di layar, tinggal kita pilih saja dengan klik pada videonya, kemudian klik tombol insert. Secara otomatis video akan memenuhi layar seperti ini, memenuhi slide. Silakan diperkecil dengan menarik kontrol yang ada di pojok atas ya, yang ada di pojok ini kita tarik seperti ini. Nah, dengan kita menarik di posisi atas, otomatis nanti ukuran video ini akan tetap terjaga perbandingan panjang dan lebarnya atau panjang dan tingginya gitu. Kemudian kita klik lagi video ini, kita bisa mengatur pengaturan playback yang ada di pojok kanan atas ini. Kita atur videonya mau on click ya, videonya jalan ketika diklik atau secara otomatis ya. Misalkan kita pilih otomatis, kemudian oke, sementara pengaturannya itu ya, kalau kita lihat di contoh pengaturan pada video, oke, sebatas hanya pada otomatisnya saja. Artinya ketika video ini kita jalankan nanti akan terputar secara otomatis begitu. Kemudian kita tambah slide baru, kita copy teks yang ada di atasnya begitu. Kita copy, kita letakkan di sini, bisa kita tambahkan contoh soal. Oke, kemudian dengan cara ini nantinya kita bisa menambahkan teks contoh soal seperti pada contoh multimedia yang sudah kita kembangkan di sini. Di contoh soal ini kita pisahkan dalam dua slide. Slide pertama soalnya beserta tombol untuk menuju penyelesaian, dan di halaman kedua, slide kedua pada contoh soal adalah penyelesaiannya gitu. Nah, caranya sangat mudah. Kita kembali ke template ini, silahkan di copy dulu contoh soalnya begitu, kemudian kita bawa ke slide contoh soal, kita letakkan seperti ini ya, seperti tadi. Bisa kita atur untuk spasinya seperti biasa. Kemudian kalau kita lihat tadi di contoh, setelah soal kita tambah dengan tombol penyelesaian. Caranya seperti biasa, ketika kita mau menambahkan tombol tinggal kita klik insert picture itu from this device ya. Kemudian kita cari tombol penyelesaian, Oke, seperti ini kita pilih tombol penyelesaian ada di sini. Jika sudah, klik insert. Oke, sementara begitu kemudian nanti akan kita beri action ya, insert action seperti pada waktu membuat template nanti saja. Kita tambah slide baru. Di sini kita copy lagi teks contoh soal, di mana di slide yang baru ini akan kita tuliskan penyelesaian dari contoh soal tersebut ya. Tinggal kita copy saja seperti ini. Oke, kita copy, kemudian kita bawa ke media yang kita kembangkan, dan di sini kita tinggal mempaste saja, meletakkan kopiannya sudah terjadi kita lakukan. Oke, seperti ini kita lagi-lagi bisa mengatur lens spacingnya begitu, bisa kita atur agar tidak ada baris yang sia-sia begitu. Nah, ini bisa kita atur lens spacingnya, spasi barisnya bisa kita atur. Jika dirasa perlu bisa kita tambahkan begitu untuk ukurannya, tapi kalau terlalu besar, kalau terlalu lebar bisa kita kembalikan ke ukuran spasi yang lebih kecil. Baik, untuk contoh soal teksnya kita copy, kita letakkan di bagian penyelesaian. Kemudian di tombol penyelesaian ini kita beri aksi dengan insert action seperti biasa. Ini kita hyperlink to pada slide yang penyelesaian. Oke, slide penyelesaian adalah slide 9 ya, slide 9 ini. Oke, kita bawa ke slide 9, kemudian kita oke. Seperti biasa kita beri efek, play-sound-nya adalah klik, highlight-nya kita nyalakan, mouse over-nya play-sound kita arahkan ke arrow, highlight kita nyalakan.
Kemudian kita lompat dulu ke referensi. Referensi ini bisa kita ambil dari daftar pustaka yang sudah kita siapkan begitu. Tinggal kita copy saja. Kita bawa ke media yang kita siapkan begitu. Bisa kita atur seperti biasa. Ya, seperti biasa. Nah, oke, seperti ini. Lagi bisa kita atur ukurannya, bisa kita atur lebarnya agar lebih relevan. Kemudian kita bisa menambahkan sumber gambar ya, sumber gambar misalkan begitu. Ini sebagai atribusi dari prefix.com yang gambarnya kita gunakan. Misalkan seperti ini. Nah, sekarang sudah rapi untuk referensi. Tinggal yang terakhir adalah profil. Bisa kita copy saja foto kita yang ada di bahan ajar yang sudah kita siapkan, tinggal kita letakkan. Kemudian untuk nama dan lain sebagainya sama, karena dia bersifat sebagai teks, tinggal kita copy, kita letakkan. Baik, sampai tahap ini kita sudah berhasil menambahkan teks pada menu, kemudian pada kompetensi dasar, materi, kemudian halaman 2 materi, halaman 3 materi, video, begitu ya tadi. Kemudian ada contoh soal, penyelesaian dari contoh soal, kuisnya masih belum kita isi, referensi sudah kita isi, dan profilnya juga sudah kita isi begitu. Nah, nantinya pada tahap berikutnya kita akan fokus pada pembuatan kuis interaktif pada multimedia pembelajaran interaktif. Setelah kita menyisipkan konten berupa teks, berupa gambar, kemudian video, dan mungkin menambahkan audio begitu, tiba saatnya kita menyelesaikan multimedia pembelajaran interaktif yang kita kembangkan ini, yaitu dengan menambahkan kuis interaktif. Kuis interaktif ini nanti kita kembangkan menggunakan fitur animasi, ya, fitur animasi yang ada di Microsoft PowerPoint. Baik, sebagai contoh kita akan melihat dahulu media yang akan kita kembangkan, ya. Kita lihat previewnya dulu. Ini tadi adalah contoh media yang akan kita kembangkan, di mana untuk kuis interaktif nantinya akan kita buat. Yang pertama memberikan pengantar begitu, ada sebuah perintah, kemudian ada tombol mulai gitu ya. Nanti kita mulai dari tampilan seperti ini. Di bagian slide yang pertama pada bagian kuis ini silakan insert text box seperti biasa ya, di insert text box ya. Kemudian kita letakkan di sini, lalu kita berikan tulisan misalkan sebagai evaluasi gitu. Silakan kerjakan kuis berikut ini misalkan begitu. Silakan dikembangkan kata-katanya mungkin yang lebih terbaca atau lebih mudah dipahami. Kita bisa mengubah jenis huruf seperti biasa. Kita juga bisa mengatur ukuran font sesuai dengan kebutuhan dan mengatur posisinya seperti ini agar betul-betul center. Jika sudah, kita tambahkan tombol dengan insert picture this device seperti biasa. Kemudian kita pilih tombol mulai yang ada di folder aset.
kita klik insert seperti ini dan tombol mulai sudah muncul. Bisa kita atur ukurannya agar relevan, lebih sesuai dengan teks yang ada di atasnya gitu. Jika sudah, kita klik new slide dan di sini kita copy saja judul kuisnya. Judul kuisnya kita copy begitu dengan Ctrl C. Sampai di sini kita tekan Ctrl V untuk paste. Kemudian untuk kuis yang nomor 1 bisa kita ambil dari bahan ajar yang sudah kita siapkan. Caranya sangat mudah, silahkan di copy pertanyaannya dulu, di copy begitu pertanyaannya, kemudian letakkan di slide yang sudah kita siapkan ini ya, seperti ini. Kemudian tinggal kita copy jawabannya, yang ABCD kita copy begitu. Oke, seperti ini. Opsinya kita copy, kita bawa ke sini, tinggal kita paste dengan Ctrl V. Nah, jika terjadi seperti ini tidak perlu bingung ya, kita tinggal klik di bagian jawaban yang C ini, kita klik begitu. Kemudian silakan fokus ke tombol yang ada di fitur yang ada di atas, yaitu format painter. Ini kita klik saja untuk mengcopy format, kita letakkan di D. Kita ulang bagian C, kita klik format painter, kemudian kita letakkan di D. Oke, jika tidak berhasil, tinggal kita hapus saja di bagian belakang kalimat paling akhir, lalu kita enter. Oke, secara otomatis sudah berhasil dan kita tidak perlu membuat opsi ABCD yang menyatu dengan teks seperti ini, karena nantinya akan kita gunakan tombol khusus untuk ABCD-nya ya. Sehingga ini setelah kita blok seperti ini, kita hilangkan numberingnya, ABCD itu kita hilangkan dengan klik menu numbering yang ada di atas gitu. Nah, sekarang sudah tidak ada untuk numberingnya. Ini bisa kita geser seperti ini. Semua warna bisa kita buat jadi hitam teksnya. Kalau ragu, biarkan dulu agar tampak jawabannya yang mana begitu. Nanti tinggal kita menghitamkan. Kemudian kalau kita lihat di contoh, media yang akan kita kembangkan, di sini ABCD menggunakan shape atau kotak ya, shape yang berupa kotak itu. Caranya sangat mudah, tinggal kita gunakan menu insert yang ada di atas, kemudian pilih shape, pilih yang rectangle ya, kita letakkan di bagian media kita begitu. Atau kalau pengen menghasilkan rectangle yang betul-betul persegi, panjang lebarnya sama, kita bisa menekan tombol shift yang ada di keyboard, menekan tombol shift ya. Oke, seperti ini. Lalu kita beri warna tertentu sesuai yang kita inginkan. Kalau kita lihat contoh tadi, warna kotaknya adalah coklat sesuai dengan tema secara umum, kemudian ukurannya sekitar itu ya. Jadi ini bisa kita atur, ukurannya ya, bisa kita atur ukurannya dengan cara bagian pojok kita tarik seperti ini. Oke, sekarang sudah pas. Oke, seperti ini warnanya bisa kita atur ya. Di sini banyak tersedia warna. Jika kita ingin warna tertentu, kita bisa menggunakan fitur yang eyedropper ini untuk mengambil warna tertentu. Tinggal kita klik, lalu kita letakkan pada warna mana yang akan kita ambil. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di tampilan sudah muncul warna apa yang mau terambil. Ini sudah tampak ada kotak yang warnanya berubah-ubah ketika mouse-nya kita gerakkan. Kita arahkan saja ke warna coklat yang ada di sini, tinggal klik seperti ini. Nah, kita lihat kotaknya sudah berubah warna. Shape outline-nya bisa kita buat tidak ada, no outline. Dengan cara ini kita bisa menambahkan font huruf A ya, misalkan dengan huruf besar seperti ini. Jika sudah terbentuk satu, kita gandakan dengan Ctrl D itu. Ctrl D lagi, kita sudah punya 4 tombol. Tombol yang terakhir kita letakkan di jawaban terakhir begitu ya. Lalu tombol lainnya tidak perlu manual menata, kita tinggal blok 4 tombol ini. Kemudian di bagian shape format ini kita klik, kita pilih align, pilih yang distribute vertically, artinya kita mendistribusikan tombol itu secara vertikal, nanti akan secara merata akan terdistribusi
seperti ditunjukkan pada layar, sudah terdistribusi merata, tinggal kita atur agar sama-sama rata kiri, misalkan seperti ini. Nah, sekarang 4 tombol sudah terbagi merata, tinggal kita ganti saja tombol kedua dengan B, kemudian tombol ketiga dengan C, tombol keempatnya kita ganti dengan D. Oke, misalkan seperti ini, kemudian kita akan kembali ke pengaturannya. Di sini jawaban yang benar adalah D. Kita nanti akan menggunakan animasi ya. Kita akan menggunakan animasi seperti yang ditunjukkan pada contoh ya. Nah, kalau kita lihat pada contoh di sini, kalau ditekan jawaban salah muncul seperti itu, akan muncul animasi lalu hilang. Kalau ditekan jawaban yang benar muncul tanda seperti itu lalu hilang. Nah, ini yang akan kita terapkan pada media yang kita kembangkan ya. Caranya sangat mudah ya, caranya sangat mudah. Silakan kita masukkan dulu simbol animasinya dengan insert picture this device. Kemudian silakan dipilih benar dan salah, ikon benar dan ikon salah. Bisa kita pilih dengan kontrol, kemudian yang salah kita kontrol klik ya. Kita ulang, benarnya diklik, lalu tombol salahnya kita atau ikon yang salah kita klik dengan memencet tombol kontrol yang ada di keyboard. Kita perhatikan di sini benar dan salah sudah terseleksi bersamaan, lalu kita insert. Nah, kita lihat di sini keduanya sudah muncul di layar. Bisa kita atur ukuran besarnya begitu. Nah, bisa kita atur sesuai kebutuhan dan kita pisahkan dulu agar tampak beda mana yang benar mana yang salah. Nah, di sini animasi benar akan muncul ketika jawabannya adalah jawaban D, gitu ya. Kita bisa memilih berbagai animasi. Kalau kita lihat di contoh, ya, kalau kita lihat di contoh, animasi yang digunakan di sini ya adalah entrance. Entrance itu animasi yang masuk ke media. Sedangkan yang warna merah ini adalah exit ya, artinya setelah ikon benar, ikon salah itu masuk ke media, kemudian dia akan keluar atau hilang ya. Makna dari entrance dan exit, dia masuk kemudian keluar gitu. Tinggal nanti kita atur waktunya, setelah masuk tampil di media, setelah itu akan dihilangkan. Nah, animasi yang kita gunakan di sini adalah tipe zoom, baik untuk masuk maupun keluar. Nah, kita bisa menggunakan berbagai jenis aplikasi yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint ini. Baik, kita coba untuk yang animasi benar dulu. Kita klik pada ikon benar. Jika sudah, kita klik menu animation yang ada di atas, lalu silahkan pilih add animation, lalu silahkan pilih more entrance effect ya. Lalu silahkan dipilih yang zoom sebagai contoh. Nah, nanti akan muncul animasi zoom seperti tampak pada layar. Kita klik OK dan animasi yang kita tambahkan sudah muncul di sebelah kanan. Ada animation pen di sini ya. Untuk memunculkan animation pen ini kita tinggal klik pada bagian animasi. Di sini ada menu animation pen, tinggal kita klik saja. Nah, ini ya, picture 12 di sini disebut picture 12. Penomornya akan tergantung pada PowerPoint masing-masing gitu ya, tidak perlu khawatir. Untuk mengeceknya kita tinggal lihat saja di sini animasi ini terhubung ke icon yang ini, ada nomornya ini. Nah, ini bisa kita arahkan agar muncul pada saat jawaban benar yang diklik dengan cara kita atur pada panah ke bawah ini, pilih yang timing. Kemudian di sini kita pilih fitur trigger. Ini kita pilih yang start effect on click off. Artinya efek ini akan muncul ketika kita klik ya. Kita klik yang mana? Kita klik misalkan rectangle yang A. Tadi jawaban yang benar adalah D ya. Berarti kita pilih yang D seperti ini. Kita oke. Nah, di sini di sebelah kanan sekarang sudah berubah. Untuk animasi benar, picture 12-nya, triggernya, pemicunya adalah tombol D, itu maknanya ya. Kemudian di animasi benar ini perlu kita tambahkan setelah dia muncul di layar, dia harusnya hilang itu ya, tidak muncul terus. Maka kita tambahkan efek animasi, add animation, kemudian more exit effect, kita pilih. Kemudian kita pilih yang zoom, kita oke.
Dengan cara yang sama, di sini kita pilih timingnya, dia muncul dengan triggernya adalah tombol D. Oke, sekarang sudah sama begitu, namun antara animasi masuk yang warnanya hijau dan animasi keluar yang warnanya merah ini harus diatur waktunya. Caranya sangat mudah ya, caranya sangat mudah. Kalau ini tidak kita atur, maka previewnya akan seperti ini. Kita lihat. Kita pencet jawaban D. Nah, seperti itu, dia tidak hilang. Kenapa? Karena animasi hilangnya atau animasi exitnya ini belum kita atur. Ini harusnya start animasi untuk yang keluar kita ubah adalah after preview. Artinya dia muncul setelah animasi sebelumnya itu selesai gitu. Oke, kita lihat sekarang previewnya. Nah, jawaban D kita klik. Nah, hanya muncul sesaat ya, muncul sesaat lalu hilang. Ini secara tampilan kurang menarik karena tidak terbaca ya, tidak terlalu terbaca. Oleh karena itu kita butuh jeda waktu, maka animasi exit ini kita geser dengan cara mouse-nya kita letakkan, kita over di atas simbol kotak hingga muncul tanda panah ke kanan. Ini kita geser seperti ini sampai startnya, misalkan kita atur startnya adalah 1,0, artinya dia ada waktu 1 detik untuk tetap tampil baru hilang gitu. Kita lihat hasilnya sekarang. Jawaban D kita pilih, muncul 1 detik baru hilang. Kita ulang ya, muncul 1 detik tampil baru hilang. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menambahkan animasi yang salah untuk jawaban A, B, dan C ya. Kita kerjakan dengan cepat, add animation, kemudian tadi more internet effect-nya kita pilih yang zoom. Begitu, setelah kita pilih zoom, kita arahkan timingnya. Sekarang triggernya gantian ke jawaban A. Itu ya, jawaban A. Lalu kita klik lagi icon jawaban salah, kita add animation, kita more exit effect ya, kita ganti keluar, itu yang zoom juga. Nah ini, lalu cara cepatnya seperti ini. Kalau tidak mau menggunakan panah ke bawah timing, kita dengan cara cepat mendrag and drop animasi ini, kita tarik seperti ini. Nah, kita bawa ke jawaban A, kemudian ini kita ubah on clicknya menjadi after preview, kita beri jeda 1 detik seperti yang di atasnya tadi. Kita ubah seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian kita tambah animasi lagi di sini, add animation, kemudian more internet effect, kita pilih yang zoom, kita oke, begitu. Lalu ini triggernya kita atur ganti ke tombol B gitu ya. Kita ganti ke tombol B, kita oke. Jika sudah, kita tambah lagi animasi, add animation, kita pilih yang more exit, kita pilih zoom, begitu, kita oke. Nah ini tinggal kita drag and drop saja, kita letakkan di B, kita atur on clicknya dengan after preview, kita beri jeda seperti tadi. Yang lain adalah kita beri jeda 1 detik. Nah, untuk trigger sudah ada di tombol D, A, dan B, tinggal 1 yaitu tombol C. Caranya add animation, kemudian more return effect, kita pilih animasi zoom, kita oke, begitu. Timingnya kita atur, dia akan muncul dengan pemicu atau triggernya adalah rectangle C, kotak C. Oke, begitu. Kemudian kita tambah efek lagi berupa animasi keluar, berarti more exit effect-nya kita pilih yang zoom, kita oke. Ini kita letakkan di trigger yang C dengan catatan dia keluarnya after preview setelah animasi sebelumnya, dengan jeda kita atur 1 detik. Sama sekarang kita akan lihat animasi dari soal nomor 1 ini. Nah, ketika tombol A kita pilih, C, tombol B kita pilih, tombol C kita pilih, tombol D kita pilih. Nah,
Kita juga bisa menambahkan sound ya. Kita bisa menambahkan sound dari setiap animasi yang kita berikan ini. Caranya sangat mudah dan kita bisa mencontoh animasi-animasi yang sudah muncul, animasi-animasi yang sudah digunakan sebelumnya gitu ya. Kira-kira apa namanya, animasi ataupun sound apa yang tepat. Misalkan di sini soundnya adalah bunyi laser ketika jawabannya salah, kemudian ketika jawabannya benar. Kalau kita lihat di sini misalkan change. Oke, kita bisa meniru ya animasi yang ada. Tentu saja caranya sangat mudah ya. Tadi jawaban benar, efek actionnya ini soundnya kita pilih yang misalkan seperti ini ya. Oh, laser itu laser. Oke. Atau karena jawaban benar bisa kita pilih efek yang lain ya, yang lebih tepat, misalkan kita berhenti. Oke. Kemudian di jawaban salah ini kita pilih efek ya. Di jawaban salah ini kita pilih efek yang laser karena salah. Oke, seperti itu. Kemudian untuk jawaban B juga bisa kita atur. Jawaban B nya soundnya kita pilih yang laser karena jawabannya salah. Begitu juga dengan jawaban C, bisa kita atur animasinya ada suara laser gitu. Baik, sekarang kita akan melakukan kita uji tampilan untuk kuisnya. Jawaban A kita klik, salah. Jawaban B kita uji, oke, dan D. Baik. Tentu saja dalam pengembangan media kita ingin icon ini muncul di kotak yang atau di titik yang sama sehingga ada konsistensi animasi gitu ya. Sehingga dua icon ini perlu kita seleksi bersama, kita blok begitu, kemudian kita atur di picture format ini di bagian align, kita align center, kemudian align middle begitu. Baru setelah menyatu dua icon sudah menyatu, kita letakkan di pojok seperti ini. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Jawaban salah, jawaban benar. Nah, semua animasi muncul dari titik yang sama ya, dari titik yang sama. Akan lebih baik, ada konsistensi media. Nah, karena sudah terjawab untuk posisi benar dan salahnya, teksnya bisa kita samakan dengan mengubah warnanya, kita hitamkan. Baik, sekarang kita akan menjalankan media kita dari awal. Untuk contoh kuisnya kita berikan 1. Nantinya untuk mengembangkan ke contoh nomor 2, contoh nomor 3, kita tinggal melakukan menggandakan slide ini dengan Ctrl D, kemudian nanti diedit saja pertanyaannya dan jawabannya. Tombol ABCD maupun animasi biarkan. Kita nanti tinggal geser-geser saja animasi yang ada di sebelah kanan, kita geser gitu, ijol-ijolan antara, kita tuker antara A, B, C, D, mana yang benar mana yang salah, tinggal kita tuker. Artinya kita tidak perlu membuat animasi dari awal lagi. Sekali lagi untuk soal nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tinggal kita gandakan dari slide yang sudah jadi ini. Nantinya kita tinggal ngedit di pertanyaan dan jawabannya saja, lalu mengedit animasinya kita tuker, triggernya kita pindah-pindah begitu ya. Tergantung jawabannya ada di posisi yang mana. Baik, kita akan menguji media kita dengan menjalankan media kita ini.
Baik, tampak tadi ketika kita klik di bagian kuis, ternyata tombol mulai ini belum kita arahkan ke slide kuis gitu ya. Berarti kita perlu menambahkan aksi insert action seperti biasa. Hyperlink to-nya kita pilih slide yang kuis halaman pertama gitu. Yang ini ya, ada di slide 11 gitu. Kita oke, play sound-nya misalkan kita pilih yang klik, highlight-nya kita nyalakan, mouse over-nya juga kita nyalakan, sound-nya ketika mouse over kita pilih yang raw. Oke. Sekarang kita uji khusus untuk kuis saja. Di sini kita slide show, kita mulai. Oke, sudah jalan ya animasinya. Dan dengan cara yang sama silahkan sekali lagi untuk soal nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya silahkan tinggal menggandakan slide 11 ini atau slide dari soal yang pertama dengan Ctrl D ya untuk duplikat. Kemudian nantinya animasi-animasi yang di sebelah kanan ini tinggal kita drag and drop saja sesuai dengan triggernya. Kita hanya tinggal mengganti isi soalnya. Kita tinggal mengganti isi soal baik pertanyaan maupun jawabannya. Sedangkan untuk ikon animasi benar salah maupun ABCD biarkan tetap, tinggal kita atur posisinya agar tetap rapi. Demikian tutorial penambahan konten berupa kuis pada multimedia pembelajaran interaktif. Semoga bermanfaat.